Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai turunan, dan kali ini kita sudah memasuki subbab yang kedua, yaitu teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata ini tentu mungkin sudah pernah didengar ketika mempelajari kuliah kalkulus, dan tentu di sini juga yang akan dipelajari serupa, dan kemungkinan ini hanya dibuat lebih umum dibandingkan apa yang telah dipelajari di kalkulus. Sekarang kita lihat untuk teorema nilai rata-rata sendiri ini memang memiliki kegunaan yang sangat banyak, khususnya di bidang aljabril. Maka di pembelajaran ini kita akan memeriksa teorema-teorema penting terkait teorema ini dan juga contoh-contoh yang terkait. Mungkin sebagian merupakan akibat dari teorema-teorema yang ada di materi ini. Sebelumnya kita akan melihat dulu definisi dari nilai ekstrim relatif atau ekstrimum relatif. Kita katakan suatu fungsi memiliki ekstrimum relatif di C elemen I ketika dia punya nilai maksimum relatif atau minimum relatif di C. Berarti kalau seperti itu kita mesti mengetahui dulu apa itu maksimum relatif ataupun minimum relatif di C. Pertama, misalnya kita punya fungsi f dari interval I ke real. Kita katakan bahwa f ini memiliki maksimum relatif di C elemen I jika terdapat persekitaran C, dalam hal ini persekitaran delta dari C, sedemikian sehingga fx itu kurang dari atau sama dengan fc untuk setiap x yang berada di persekitaran tadi setelah diiriskan dengan domain fungsi. Untuk minimum sama saja, tinggal ini fc kurang dari sama dengan fx, karena kan fc nya sebagai nilai minimum relatif. Kemudian berikutnya kita akan melihat justifikasi secara teoritis tentang teorema-teorema yang terkait dengan ekstrema relatif atau ekstrimum relatif, nilai ekstrim relatif dalam hal ini. Tentu di sini kaitannya, kalau yang pernah kita pelajari, nilai ekstrim itu kan diperoleh ketika turunan pertamanya 0 ini. Namun kita perlu tahu bahwa meskipun kita punya konsep bahwa kalau misalnya kita punya turunan pertama 0, maka di titik tersebut tercapai ekstrim relatifnya, tapi sebaliknya belum tentu berlaku. Atau bisa kita katakan ketika kita punya ekstrim relatif, maka belum tentu kita bisa jamin di titik itu turunannya 0, kecuali kalau titik tersebut kita pandang hanya untuk titik interior. Kalau tidak ada jaminan interior, ya tidak ada jaminan juga bahwa turunannya 0, meskipun dia merupakan nilai atau di titik itu tercapai nilai ekstrim relatif. Contohnya, misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x di domain interval I 0,1, dari 0 sampai 1 interval tertutup, maka kita tahu bahwa nilai maksimum relatif dari fungsi ini adalah 1. Tetapi turunannya di 1, f1 sama dengan 1 kan artinya f1 itu tercapai ketika x-nya 1. Tapi turunannya di situ itu bukan 0. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa converse dari pernyataan tadi itu tidak benar. Kita langsung ke teorema yang pertama. Teorema ekstrim interior atau teorema nilai ekstrim interior. Dalam hal ini kita bicaranya titik interior. Teoremanya seperti ini. Diberikan C elemen I, titik interior I. Kemudian dan di titik C ini f fungsi dari I ke R tercapai nilai ekstrimum relatifnya. Artinya nilai ekstrimum relatif dari fungsi f itu di C. Jika turunan dari f di C ada, maka kita katakan atau kita bisa pastikan bahwa turunannya tersebut nilainya 0. Bagaimana untuk membuktikannya?
Kita akan coba membuktikan untuk satu kasus saja, karena kan ekstrimum relatif kan ada dua kemungkinan, dia bisa nilai maksimum relatif, bisa nilai minimum relatif. Kita akan bekerja untuk maksimum relatif saja, sedangkan untuk yang minimumnya buktinya analog atau serupa. Sekarang di sini kan teoremanya yang diketahui adalah C titik interior I, kemudian fungsi f dari I ke R, dan fungsi f ini memiliki nilai ekstrimum relatif di C. Kemudian kita akan buktikan jika turunan f di C ada, maka turunannya tersebut adalah 0. Kita akan buktikan dengan metode kontradiksi. Berarti andaikan turunan f itu ada di C, tetapi turunannya tersebut bukan 0. Berarti andaikan itu f aksen C-nya tidak 0. Maka ada dua kemungkinan. Pertama, f aksen C-nya positif. Kedua, f aksen C-nya negatif. Kita coba lihat untuk kemungkinan ini. Misalnya kita punya yang pertama, jika f aksen C-nya atau turunannya di C adalah positif, maka menurut teorema 429, teorema di turunan, kita bisa menjamin bahwa terdapat persekitaran V yang termuat di interval I. Persekitaran V itu adalah persekitarannya C, atau bisa dikatakan ada delta, sehingga V delta C itu termuat di I. Sehingga memenuhi ini, fx kurang fc per x kurang I lebih dari 0. Karena ini kan berasal dari limitnya, ini kan di turunan kan ini. F aksen C kan artinya, perlu diingat, f aksen C itu artinya limit x menuju C, fx fc per s kurang C. Limitnya ini lebih dari 0. Sehingga menurut teorema 429 nanti fungsinya ini akan ada persekitaran sehingga fungsi ini lebih dari 0, seperti ini. Untuk setiap x anggota V. Untuk setiap anggota V. V ini dalam hal ini adalah V delta C. Seperti itu. Kemudian kita coba tinjau berdasarkan hasil ini. Jika kita punya x anggota V, kemudian kita ambil x yang lebih dari C. X yang lebih dari C berarti diambil x yang lebih dari C. Maka kita nanti akan memperoleh hasil ini. Fx kurang fc sama dengan x kurang c dikali fx kurang fc per x kurang c. Saya kira ini cukup jelas. X kurang c nya kan ini positif, x kurang c. Berarti ini kan dengan ini sebenarnya berasal dari 1. Sehingga itu hasilnya sama. Kemudian karena kita punya x kurang c nya lebih dari 0, dan kita punya ini tadi fx kurang fc per x kurang c nya lebih dari 0, berarti perkaliannya juga lebih dari 0. Apa artinya? Berarti fx kurang fc lebih dari 0. Fx kurang fc lebih dari 0. Kalau kita punya fx kurang fc lebih dari 0, artinya kan fx lebih besar dari fc. Padahal tadi kita ketahui bahwa fc itu adalah nilai maksimum relatif. Fc nya harusnya nilai maksimum relatif. Dari hal ini kita dapat mengatakan bahwa terjadi kontradiksi, karena di sini ternyata ditemukan x sehingga fx-nya itu lebih dari fc. Seperti itu. Kemudian untuk kasus kedua, f aksen c-nya kurang dari 0, silahkan dicoba sendiri. Ini mirip, atau bisa kita katakan serupa caranya, dan tentu kita nanti dapatin juga terjadi kontradiksi di situ. Apa akibatnya? Akibatnya f aksen c lebih dari 0 tidak mungkin, f aksen c kurang dari 0 tidak mungkin, jadi haruslah f aksen c itu sama dengan 0. Teorema terbukti. Selanjutnya kita akan lihat akibat 6.2.2. Misalkan f fungsi dari I ke R, dan f ini kontinu pada interval I, dan misalkan juga bahwa f memiliki nilai ekstrim relatif di titik interior C, di mana C ini titik interiornya I. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa f punya turunan di C, atau
F tidak punya turunan di C. Kalau turunannya ada berarti turunannya 0, atau bisa kita katakan seperti ini. Maka turunan F di C tidak ada, ataukah kalaupun ada nilainya 0. Mengapa ini kita katakan akibat? Karena ini bisa langsung diperoleh dari teorema sebelumnya. Jadi bisa dilihat langsung dari teorema sebelumnya. Yang ini, teorema 621. Di sini kan mengatakan konsepnya yang penting C-nya titik interior. Nah, di sini sudah diketahui C titik interior. Yang kedua, I interval. Ini juga I-nya interval. Kemudian yang ketiga, F punya ekstrim relatif di C. Nah, ini juga sama. F punya ekstrim relatif di C. Karena semuanya terpenuhi, maka tentu ada dua kemungkinan. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa F-nya itu punya turunan di C atau tidak punya turunan di C. Sehingga kalau yang terjadi adalah F punya turunan di C, maka pasti kita bisa pastikan turunannya itu 0 menurut teorema 621. Sedangkan kalau tidak ada, ya sesuai dengan hasil di teorema ini, turunan F di C tidak ada, seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat bahwa ini, kalau misalnya kita punya fungsi F adalah mutlak X dengan domain minus 1 ke 1, tentu 0 ini titik interior dari titik interior dari domain F, berarti dari I. Kita lihat bahwa turunannya F di 0 tidak ada, tetapi dia merupakan nilai minimum dari F. Namun ada tadi kayaknya yang kurang tepat tadi pernyataan sebelumnya. Di sini meskipun titik interior berarti tidak ada jaminan juga bahwa konversinya bisa benar. Intinya konversinya memang tidak dijamin yang tadi ini. Jadi yang dijamin hanya bahwa kalau turunannya di C adalah 0, maka dia pasti tercapai nilai ekstrimum relatif di situ. Tetapi sebaliknya, kalau di C tercapai titik C itu merupakan titik tercapainya nilai ekstrimum relatif, maka tidak ada jaminan bahwa turunannya ada di situ. Itu yang benarnya, tidak bisa dijamin konversinya. Selanjutnya kita akan bahas teorema Rolle. Ini nanti yang banyak kita gunakan untuk melihat teorema nilai rata-rata. Teorema Rolle, misalkan F continue pada interval I, interval tertutup I A, B. Jadi interval itu tertutup A, B, dan diketahui juga bahwa F terdiferensial pada interval terbuka A, B. Kemudian jika kita punya FA-nya sama dengan FB sama dengan 0, maka dijamin bahwa terdapat C elemen interval terbuka A, B, sehingga F aksen C-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau kita mau ini lihat gambarnya bisa dilihat di sini. Jadi ini A-nya, ini B-nya, kemudian ini kan halus semua, ini belokan dari kurvanya, berarti kita bisa katakan ini semua ada turunannya di AB, terdiferensial di interval AB. Kemudian di sini intervalnya tertutup juga, di sini berarti tertutup. Kemudian dikatakan fungsinya kontinu, sudah jelas dari gambar. Kemudian FA-nya 0, FB-nya 0, sudah jelas saya kira. Katanya kesimpulannya nanti pasti ada C, ini kita bisa lihat. Berarti ketika kita temukan ada bisa kita buat garis singgung yang horizontal, berarti kan di situ turunan pertamanya 0. Menurut konsep turunan kan itu bisa dibawa ke garis singgung. Sekarang kita coba lihat buktinya. Untuk buktinya sendiri, pertama ada dua kemungkinan untuk fungsi F-nya. Ketika fungsi F-nya di sini fungsi F-nya di sini adalah fungsi konstan. Jadi kalau X-nya kan fungsi F-nya kan ada dua, bisa konstan, bisa bukan. Kalau misalnya fungsi F-nya konstan, berarti kan Fx sama dengan K untuk suatu K elemen real. Maka bisa disimpulkan ini
ini suatu elemen I dan ini untuk setiap X elemen I. Maka bisa disimpulkan fx-nya itu haruslah sama dengan 0. Mengapa? Karena kan fa-nya dan fb-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, maka semua titik yang ada di interval itu menghasilkan 0, sehingga bisa dijamin juga bahwa turunannya nanti di situ pasti didapatnya juga 0, karena dia kan fungsi konstan, turunannya fungsi konstan kan 0 jadinya. Selanjutnya, bagaimana kalau kemungkinan kedua yang terjadi, yaitu f bukan fungsi konstan? Jika f bukan fungsi konstan, berarti f punya nilai yang bukan 0. Jadi ada mungkin anggota domain yang mengakibatkan fx-nya bukan 0. Kita asumsikan dulu bahwa dia punya nilai positif. Untuk ketika di kasusnya dia tidak punya nilai positif, berarti dia harus punya nilai negatif. Makanya kita nanti mungkin kalau memang dia hanya punya nilai negatif, bisa gunakan ini, f-nya dikerjakan di minus f. Itu akan sama nanti hasilnya analog. Sekarang kita asumsikan bahwa f-nya punya nilai positif. Karena f-nya adalah fungsi kontinu, kemudian domainnya interval tertutup, maka menurut teorema maksimum minimum 534 pasti f punya nilai maksimum. Dalam hal ini nilai maksimum f itu tercapai atau terdapat anggota domain sehingga nilainya f di domain anggota tersebut itu yang paling besar, atau ini supremum f-nya tercapai di satu titik. Katakanlah dia tercapainya di C ini, C elemen I. Sehingga kalau memang dia tercapai di C, mengingat fakta bahwa C ini anggota I dan tentu C ini bukan A juga bukan B, karena kan kalau A berarti kan harusnya FC 0 atau FB 0 kan, ini FC-nya 0 kalau A-nya sama dengan C atau B-nya sama dengan C. Maka bisa dikatakan bahwa C ini pasti bukan A bukan B, karena kita tadi peroleh C-nya adalah ini. Tadi kan kita peroleh FC-nya sama dengan supremum dari Fx. Sedangkan ini lebih dari 0 karena tadi mencapai nilai positif. Dengan asumsi dia bukan fungsi konstan kan. Berarti kalau seperti itu, maka dengan fakta bahwa f terdiferensial di interval terbuka A, B dan bahwa C itu pasti elemen interval terbuka A, B, berarti f aksen C-nya ada. Karena f aksen C-nya ada, maka kita tahu bahwa dengan menggunakan teorema nilai ekstrim interior itu dapat disimpulkan turunannya tersebut harus 0. Mengapa? Karena FC itu kan tadi nilai maksimum. Nilai maksimum kan otomatis dia punya nilai maksimum relatif di C, makanya bisa digunakan teorema ekstrimum interior. Maka dari dua kasus ini dapat disimpulkan bahwa teorema terbukti pasti akan berakibat f aksen C-nya sama dengan 0 untuk suatu C, atau dalam hal ini C yang demikian bisa ditemukan. Selanjutnya kita bisa masuk ke pembahasan mengenai teorema maksimum minimum. Di sini kita bisa lihat, tentu nanti kita gunakan teorema Rolle. Kita coba lihat teoremanya. Misalkan f fungsi kontinu pada interval tertutup I A, B. Kemudian jika kita punya fungsi f yang terdiferensial pada interval terbuka A, B, maka terdapat paling tidak satu, atau di sini bisa kita katakan langsung terdapat C anggota interval terbuka A, B, sehingga berlaku bahwa FB kurang FA sama dengan F aksen C kali B kurang A. Secara geometris kita bisa lihat gambarnya ini. Kalau kita mau katakan secara geometris seperti ini, diketahui fungsi A, fungsi F dari domain ini A, B, interval tertutup. Kemudian fungsinya itu dijamin terdiferensial di sepanjang AB, interval terbuka AB. Berarti kan grafiknya kalau interval harusnya mulus kalau terdiferensial. Ini smooth. Kemudian katanya nanti dijamin bahwa FB kurang FA sama dengan F aksen C B kurang A, atau ada C yang demikian.
Apa artinya? Kalau kita lihat ini modelnya berarti bisa ditulis begini. FB kurang FA, B kurang A ini sama dengan F aksen C untuk suatu C. Apa artinya? Berarti gradien garis yang melalui titik ujung A dengan B, ini titik ujung sini dengan sini, itu nilainya sama dengan, atau bisa dikatakan terdapat titik yang garis singgung di titik tersebut itu sama dengan kemiringan ini. Ini kan turunan pertama kan gradien, makanya bisa dibaca seperti itu secara geometrisnya. Kita lihat buktinya. Untuk membuktikan hal ini, kita pertama mendefinisikan suatu fungsi ini, fungsi pi ya, atau psi ini ya, pi mungkin ini namanya. Kita definisikan pi sebagai fungsi pada interval i dengan pendefinisian seperti berikut. Jadi Vx sama dengan Fx kurang Fa dikurang Fb kurang Fa per B kurang A dikali X kurang A. Mengapa kita bisa jamin bahwa pi ini fungsi terdefinisi dengan baik? Karena F-nya fungsi, Fa konstanta, A ini konstanta juga, kemudian X ini bisa kita anggap sebagai fungsi Fx sama dengan atau Gx sama dengan X. Ini A juga konstanta, sehingga operasinya ini semua pasti menghasilkan fungsi. Makanya bisa dikatakan pi ini terdefinisi dengan baik sebagai fungsi. Selanjutnya, dengan menggunakan ini teorema apa lagi? Rolle, tentu kita bisa kenakan ke fungsi pi. Mengapa? Rolle tadi kan mensyaratkan yang penting fungsinya kontinu ya. Coba kita lihat rollenya tadi. Ini yang penting f-nya kontinu pada interval. Kemudian turunannya ada di sepanjang A, B. Dan FA, FB-nya itu sama dengan 0. Coba kita periksa fungsi V yang kita definisikan tadi di bukti teorema. Di sini bisa kita lihat bahwa tadi kan syaratnya yang penting kontinu. Berarti kita periksa dulu kontinunya. Apakah V kontinu? Berarti sebenarnya ini yang diperiksakan, kita perlu memeriksa apakah P kontinu. Yang kedua, apakah pi aksen pada A, B ada terus? Ada, artinya terdiferensial pada interval buka itu. Yang ketiga, kita perlu periksa apakah pi A sama dengan pi B sama dengan 0. Coba kita lihat kontinunya. V kontinu pada interval A, B. Ini kan yang mau diperiksa. Kalau kita lihat, ini diperiksa untuk melihat bahwa rolle bisa digunakan. Kita lihat bahwa F kontinu, ini konstanta. Ini X, kita bisa pandang Gx sama dengan X, ini kan kontinu juga pastinya. Maka operasinya semua ini pasti kontinu berdasarkan sifat-sifat fungsi kontinu di bab sebelumnya. Penjumlahan dua fungsi kontinu pasti kontinu. Perkalian dengan skalar pasti kontinu. Ini kan terjadi semua ini. Berarti kita simpulkan pi kontinu, berarti ini sudah selesai. Yang kedua, V aksen pada A, B pasti ada, atau turunannya pasti ada. Sekarang kita lihat, F tadi kan ada ini F aksen pada interval terbuka A, B kan pasti ada. Berarti aman di sini. Kemudian FA itu konstanta, tidak terlalu berpengaruh. Kemudian X, Gx ini kan pasti ada juga turunannya di sepanjang interval A, B. Dengan kata lain, kita katakan V itu pasti punya turunan pada interval terbuka A, B. Berarti selesai. Kemudian VA dengan VA dengan VB. Kita periksa, substitusi saja VA. Ketika kita substitusi A di sini, berarti kita peroleh nanti di sini. Kita hapus dulu sedikit supaya bisa ditulis. Kalau kita lihat di sini, VA-nya nanti kan sama dengan ini FA kurang FA dikurangi ini. Tetap ini tetap. Di sini A kurang A. Berarti kan ini 0. Ini 0, ini 0, ini juga 0. Berarti hasilnya betul, dapat 0. Kalau VB-nya kita tinggal tulis FB kurang FA dikurangi FB kurang FA per B kurang A. Ini B kurang A. Berarti ini B kurang A karena B-nya tidak sama dengan A, berarti ini kan 1. Berarti FB kurang A, FA dikurangi FB kurang FA berarti 0. Berarti telah terpenuhi 3 syarat supaya kita bisa menggunakan rolle.
Dengan kata lain, kita sudah membuktikan 3 syarat ini, berarti kita sudah bisa menggunakan teorema Role. Berdasarkan teorema Role, dengan mengingat tadi yang 3 hal tadi di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa terdapat titik C anggota A, B sehingga phi aksen C itu sama dengan 0. Kan begitu Role modelnya. Kalau seperti itu, substitusi C-nya ini ke bentuk phi-nya tadi. Phi-nya tadi kan kita misalkan ini. Mana tadi phi-nya? Kita lihat phi-nya yang di atas. Berarti kalau kita lihat phi x kan sama dengan fx kurang fa dikurangi fb kurang fa per b kurang a x kurang a. Katanya phi aksen C nya sama dengan 0, berarti cari dulu phi aksen N. Phi aksen X nya berarti sama dengan f aksen X. Turunan konstanta kan 0, kemudian turunannya ini berarti dapatnya kurang fb kurang fa ini per b kurang a, sehingga didapat bentuk ini. Ganti X nya dengan C, dapatlah yang ini. Berarti kita sudah peroleh f aksen C 0 sama dengan phi aksen C sama dengan f aksen C dikurang fb kurang fa per b kurang a. Akibatnya kan diperoleh ini hasilnya. Berarti teorema nilai rata-rata sudah terbukti. Seperti itu modelnya.